Bayangin, seorang anak kecil lahir di Inggris tahun 1809 di keluarga terpandang. Namanya Charles Darwin. Ayahnya dokter kaya raya. Harapannya jelas, Darwin bakal jadi dokter hebat. Tapi kenyataannya, Darwin benci pelajaran formal. Gurunya bahkan bilang, anak ini pemalas, nggak ada bakat akademik. Ketika kuliah kedokteran di Edinburgh, dia malah pingsan tiap lihat darah. Bapaknya frustasi. Akhirnya Darwin dibuang ke Cambridge buat jadi pendeta. Tapi di situ malah makin kelihatan anehnya. Darwin nggak tertarik sama teologi. Dia malah sibuk ngumpulin kumbang, ngamatin burung, dan jalan-jalan di alam. Sampai suatu hari, tawaran tak terduga datang. Kapal HMS Beagle butuh ilmuwan muda buat ekspedisi keliling dunia. Usianya baru 22 tahun. Ayahnya awalnya nolak, tapi akhirnya mengizinkan. Perjalanan ini jadi titik balik buat dia. Bayangin Darwin muda berdiri di atas kapal, lautan luas di depan matanya. Dia nggak tahu perjalanan ini akan mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Di Amerika Selatan, dia nemuin fosil hewan raksasa yang mirip armadillo, tapi ukurannya segede mobil. Di Galapagos, dia perhatiin kura-kura raksasa di tiap pulau bentuknya beda-beda. Dia mulai curiga, kenapa hewan-hewan mirip tapi berbeda tergantung lingkungannya? Pertanyaan itu bikin dia gelisah sepanjang perjalanan. Setelah 5 tahun berlayar, Charles Darwin pulang ke Inggris. Usianya baru 27 tahun. Di ruang kerjanya, bertumpuk-tumpuk catatan, spesimen, dan fosil. Dia mulai merangkai semua teka-teki, dan akhirnya, Darwin sadar. Hewan-hewan enggak diciptakan tetap selamanya. Mereka berubah perlahan-lahan lewat mekanisme sederhana, yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Seleksi alam. Tapi Darwin takut. Karena di zamannya, mayoritas orang percaya makhluk hidup diciptakan langsung oleh Tuhan, enggak berubah sejak awal. Dia nulis teori itu diam-diam, penuh kegelisahan. Bahkan istrinya, Emma, yang religius, sempat khawatir kalau suaminya bakal menghancurkan imannya sendiri. Darwin menahan teori itu hampir 20 tahun. Sampai suatu hari, surat datang dari seorang ilmuwan muda bernama Alfred Russel Wallace. Isinya, teori yang hampir sama persis dengan Darwin. Darwin panic. Kalau dia diam, nama Wallace yang akan diingat. Kalau dia maju, dia siap dihujat dunia. Akhirnya dengan tangan gemetar, Darwin memutuskan waktunya tiba. Tahun 1867-9, buku Charles Darwin terbit yang berjudul On the Origin of Species. Buku itu meledak. Orang-orang shock. Ilmuwan debat, pendeta marah, masyarakat bingung. Bagaimana mungkin manusia, hewan, tumbuhan, semuanya bisa berasal dari nenek moyang yang sama? Salah satu momen paling panas terjadi di Oxford, 1860. Seorang uskup terkenal, Samuel Wilberforce, menyerang teori Darwin di depan umum. Darwin sendiri nggak hadir, dia terlalu sakit. Tapi sahabatnya, Thomas Huxley, bangkit membela. Perdebatan sengit pecah. Saat